Yang ya aku sih senang sekali ya karena aku termasuk orang yang liberal, open minded gitu, dan dengan adanya acara seperti ini ya berharap semoga toleransi antara umat beragama itu makin menyeluruh di Indonesia gitu, dan nggak ada yang namanya mayoritas minoritas terus kayak diskriminatif antara agama udah nggak ada lagi gitu, karena di sini juga kan tadi tokoh-tokoh agamanya datang semua dan ada perwakilan, ada Pak RT juga kan. Kak, tadi sempat kakak mencurahkan juga cerita kakak waktu di Bali itu gimana kak ceritanya bisa sampai netizen bilang kakak pindah agama seperti itu kak? Iya, maksudnya gini kan kayak melukat itu kan sebenarnya memang apa ya, orang tuh beda-beda kan, cara ritualnya masing-masing beda gitu, kayak jangan mengatasnamakan Hindunya gitu, tapi memang ini kan ritual lebih secara kebudayaannya gitu di Bali, karena kayak Hindu di India aja sama di Bali kan nggak Hindunya tuh nggak selalu sama gitu, jadi berbeda-beda. Jadi aku kemarin kayak melukat gitu ya, itu mengatasnamakan budaya bukan agama gitu. Itu maksudnya kapan kakak melakukan seperti itu? Ya ada udah apa? Saya kan memang kayak ke Bali gitu senang kebayaan, karena satu-satunya menurut aku ya selain di daerah Jawa Tengah gitu yang masih pakai baju daerah itu ya Bali gitu. Tapi kita bilang itu kebaya dan baju daerah ya, bukan untuk bisa dibilang saya pakai kebaya gitu terus bilang pindah agama gitu. Dan sebenarnya agama itu kan masing-masing individual ya, antara manusia dengan Tuhannya masing-masing. Badai tungguin. Suara gue gede banget. Yang menarik tadi sempat bicara banyak belajar kitab-kitab yang lain. Ya memang gini lah, manusia itu kan dikasih akal sama Tuhan ya, dikasih otak gitu loh, terus dikasih juga perasaan lah istilahnya. Jadi ya aku pribadi kan ya pengen tahu, dan ya itu kan semua agama itu mengajarkan kebajikan ya, maksudnya kebaikan gitu, dan kenapa enggak ya cari tahu aja gitu, dan itu kan bukan satu hal yang menurut aku jadi hal yang negatif gitu, karena mengajarkan kebaikan semuanya. Sebenarnya ada yang mungkin yang dicari nggak sih dari semua pencarian itu? Oh, aku udah nggak nyari, aku udah tahu mau ngapain. Jadi nggak nyari. Jadi jangan sampai disalahartikan gitu, misalkan ada acara apa ngikut bilangnya nyari Tuhan lah, Tuhan tuh udah satu gitu maksudnya, tapi ritualnya yang beda gitu. Nah aku lebih ke bukan nyari, kalau aku ya kita harus tahu dong gitu, jadi nggak ada yang salah gitu. Misalkan si A ngomongin ini, si B ngomongin ini, karena mungkin dia belum baca gitu atau apa, ya aku ya baca aja, aku senang baca, jadi apapun yang mengajarkan kebaikan akan aku baca dan akan insya Allah akan aku istilahnya aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu aja. Artinya semua agama emang mengajarkan kebaikan ya? Semua agama mengajarkan kebaikan, jadi sebenarnya ya nggak boleh ribut gitu loh. Toleransi. Apalagi di bulan puasa ini ya. Iyalah, kan diajarin kesabaran itu bukan puasa ini kan bukan cuma makan dan minum doang gitu, tapi maksudnya puasa dalam artian emosinya gitu ditahan dulu apa segala macamnya lah. Tapi menghadapi netizen yang akhirnya cenderung punya persepsi sendiri bagaimana? Gak apa-apa, nggak salah juga. Mereka masing-masing manusia itu punya persepsi, punya opini masing-masing, itu hak mereka untuk mengutarakan opini entah baik apa enggak gitu. Tapi sebenarnya kitanya jangan baper. Ya udah gitu loh, maksudnya dan kita juga kayak tadi aku tadi ada Q&A ya, aku mengutarakan gitu ke Pak Eri, ke Pastor Gilbert sama ke Gus Miftah. Dengan program itu ada, kalau bisa ada dong gitu beberapa kota. Kenapa? Untuk mengedukasi kalau kita tuh semua agama tuh sama, mengajarkan kebaikan gitu. Jadi jangan berantem lah. Balik lagi ya, urusan agama itu antara individual sama Tuhannya masing-masing. Jadi kita nggak patut ngejudge, nggak boleh ngejudge, nggak boleh marah, dan nggak boleh langsung mengunderestimate-kan gitu, terus melabelkan kalau orang ini begini gitu, karena dia agamanya ini ya, jadi nggak boleh lah. Ora, perkembangan anak gimana nih sekarang? Update sedikit. Anaknya alhamdulillah udah lumayan, udah mau gede, ini udah 4 tahun, udah pinter banget, udah bisa doa-doa. Apa sih yang diajarin? Yang diajarin ya setiap ajarin hari? mah Fatihah dikit-dikit gitu kan, baru belum panjang, habis itu doa makan, doa mau tidur.
Tapi aku ngajarinnya Arab plus Latinnya loh. Gitu. Jadi biar dia juga, oh maksudnya kita berdoa gini bisa ada artinya. Nanti udah gede baru dia belajar sendiri. Kalau untuk puasa sendiri sudah ditanamkan dari semenjak Oh jangan, nggak boleh. 4 tahun jangan. Tapi udah diajarkan lah ya. sudah masuk sudah diperkenalkan. Mungkin sahurnya bukanya. Sahur nggak, dia tidur karena kan sekolah masih bayi lah, masih baru mau 4. Jadi ya belum. Tapi sejauh ini dengan Gus Miftah sendiri banyak diskusi secara pribadi gitu untuk pemahaman. Oh sering. Kalau Gus itu memang dia guru dan sekaligus teman gitu, dan Gus Miftah itu setiap ceramahnya dia itu bisa kita tuh nempel. Maksudnya dia itu gampang dicerna gitu, apa namanya obrolannya. Setiap dia tausiah itu gampang banget kita tuh cerna, dan menggunakan bahasanya itu yang memang bahasa sehari-hari. Kan ada beberapa orang itu kalau misalkan ada tausiah itu bahasa Arab kan nggak ngerti gitu loh, apa ya artinya apa gitu. Ada yang begitu, aku aja nggak ngerti. Jadi cara komunikasinya Gus ini menurut aku keren lah, bisa diterima siapapun. Aura, anak suka nanyain bapaknya nih? Enggak lah, masih kecil. Oh nggak pernah ini. Tapi suka video call nggak sama itu mantan? Waduh, nggak tahu, kayaknya nggak deh. Udah nggak pernah komunikasi lagi ya? Biarin aja. Oh, Kita setelah- hidup dengan diri kita sendiri. Apa yang mikirin orang lain? Berarti Tapi happy akan ya? nanti udah gede akan dikenalin nggak sih ke bapaknya? Mengalir aja mas, mengalir. Kita nggak pernah tahu yang penting hari ini dijalanin, besok kan nggak tahu. Jadi ya lihat aja. Tapi kan menjalani sebagai single parent, dibilang single parent yang cantik ini seperti apa kak? Setiap harinya cantik. Gue pikir enak sih single parent. Gak enak. Karena mau gimana pun di dalam hati yang paling dalam itu kita butuh sosok family ya, family complete gitu. Dan ya agak sedih gitu, maksudnya kalau lihat orang begini ya. Tapi balik lagi, kalau aku terus compare dan lihat orang lain, nggak akan ada habisnya, nggak akan bisa menerima nggak akan bisa menerima keadaan yang sekarang. Jadi aku pikir ya ini anak belum ngerti. Abis itu juga kita nggak boleh bilang dia kasihan, karena kita nggak pernah tahu dia akan jadi apa nanti besarnya gitu. Jadi, siapa tahu jadi perempuan yang kuat, jadi wanita yang mandiri gitu. Jadi ya udah dibentuk dari sekarang. Pengen nyari lagi nggak sih Ada keinginan dalam nggak? waktu deket ini? Gak nyari ya, sedapatnya aja lah. Berarti lebih fokus ke bisnis pekerjaan ya kak? Iya, Sama lagi keluarga. running bisnis sama anak lah, palingnya main gitu. Tapi udah ini nggak? Bermusik Ada yang deket sendiri- nggak sih? Bermusik sendiri ada musik ini ya ada beberapa pilihan sih untuk manajemenku, kayak yuk ayo dong nyanyi lagi gitu. Cuman lagi cari moodnya kali ya, karena kan kadang passion kita tuh tiap tahunnya beda-beda. Mungkin gue mau film dulu, gue musik dulu kayak apa. Tapi nyanyi masih kayak festival gitu, masih sering nyanyi. Anak yang kedua, Anak aku bakatnya. Oh, dia lagi aku ajarin piano, painting, kan aku juga suka ngelukis, terus apa ya? Ini musik diajarin dari sekarang. Di sekolah berarti ya? Apa? Di sekolah berarti ya? Di rumah kan aku main piano, aku bisa main piano, jadi aku kadang ngajarin dia, kadang bawa guru juga buat belajar. Oke.